أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang makharijul huruf hijaiyah yang ke-10, yaitu huruf Ra. Huruf Ra adalah salah satu huruf yang keluar dari ujung lidah kita. Ada 12 huruf yang keluar dari ujung lidah kita, yaitu salah satunya adalah huruf Ra yang berdekatan dengan huruf Lam, Nun. Pada kajian kali ini kita akan mengkaji huruf Ra, Zai, Sin, Sha, So, dan Do. Kita akan membahas dari segi makharijul huruf, fasuhah, tempat keluar huruf dan bunyinya. Kita kaji juga secara bersamaan tajwidnya. Oleh sebab itu, saya akan contohkan dari huruf Ra. Ra seperti huruf R dalam bahasa Indonesia, namun ada sedikit getaran. R, Ra. Ujung lidah menempel pada langit-langit depan atas. Ketika kita mengucapkan huruf Ra, Ar, pengucapan huruf hijaiyah itu, untuk mencari makhrajnya tersebut, kita tambahkan huruf alif yang berbaris fathah atau atas, lalu kita matikan huruf hijaiyah tersebut. Ar, Al, An. Ini berdekatan, makanya pengucapan Allah, ketika kita salah menempatkan ujung lidah kita, maka salah dalam pengucapan nama Allah yang merupakan Rabb, Tuhan, Rabbul Alamin. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki fasuhah kita, pengucapannya, bunyinya, dan juga tempat keluarnya kita harus tahu, supaya dalam pembacaan Al-Quran kita bisa benar-benar mendapat pahala dari bacaan setiap huruf yang kita baca. Kita mulai. Rari rubar rurarrani rarna minal murni mari rarrani ra. Ada sedikit getaran, namun tidak berlebihan. Tidak boleh pula lebih dari 2 getaran. Ra, ujung lidah ditempelkan, menempel dia di langit-langit depan atasnya. Depan itu setelah gigi kita ada gusi, setelah itu ada langit-langit di depannya, bukan di tengahnya. Jadi di depannya, depan, langit-langit depan. Ar, Al, An. Huruf yang berdekatan nanti Lam, Ra. Nun, Nun. Maka pengucapannya, bunyinya hampir sama, makhrajnya, tempat keluarnya sama, bunyinya hampir sama. Rari rubar rurarrani rarna minal murni mari rarrani ra. Dalam hukum tajwidnya, kita akan bahas di sini idgham.
idgham memasukkan. Idgham dibagi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Huruf ra dan huruf lam nantinya itu merupakan huruf idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bi dengan la tidak, gunnah dengung. Maka idgham bila gunnah memasukkan dengan tidak dengung. Artinya apa? Kita masukkan suara tanwin atau nun sukun atau nun mati ke dalam huruf idgham ini. Huruf idgham ada 6. Idgham bi gunnah ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Dan huruf idgham bila gunnah ada 2. Lam dan ra. Ra ini sudah kita bahas, itu mad asli ri, ru. Nah, dalam pengucapan huruf ra tersebut ada tarqiq tipis, ada tafkhim. Ra dibaca tebal apabila dia berbaris fathah. Ra, ri, ketika pengucapannya kita agak tarik bibirnya. Ketika pengucapan kasrah, ri, ru. Monyongkan mulutnya. Oleh sebab itu tebal apabila dia dibaca berbaris fathah dan dhammah, dan tipis ketika dia berbaris bawah atau kasrah. Ro, ri, ru. Beda ketebalan antara ro, ri, ru. Sama ro dengan ru ditebalkan, yang di bawah tipis. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya disebut tarqiq dan tafkhim. Tipis, ro tipis dibaca tipis, ro tafkhim dibaca tebal. Ro, ri, ru, baru. Ru, rar, rani, rar, na, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Di sini hukum idgham bila gunnahnya ada 2. Dan terakhir tetap mad iwad, dibaca 2 ketukan. Saya akan contohkan berulang kali untuk ra supaya jangan terlalu banyak getarannya. Ra, ri, ru, bar, ru, rar, rani, rar, na, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Tidak boleh kita membacakannya ra, ri, ru, bar, ru, rar, rani, rar, na, minal, lebih dari 2 getaran. Murni, mari, rar, rani, ra, umpamanya. Nah, kita jaga. Saya sempurnakan lagi supaya tidak menerima yang salah tadi. Kita ulangi ini yang sempurnanya. Ra, ri, ru, bar, ru, rar, rani, rar, na, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Demikian untuk huruf ra. Kita selanjutnya membahas huruf za. Sebagaimana yang saya jelaskan dalam huruf zal, bedanya zal atau huruf zai ini ketika kita pengucapannya ujung lidah hampir bertemu dengan gigi bawah. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti huruf Z. Zazizu, bazu, zaz. Di sini ada hukum ikhfa.
huruf zai pengucapannya ditekan, ada tekanan sedikit. Za hampir bertemu dengan gigi bawah, ujung lidah kita. Za zi zu baz zu zaz zani zaz. Saya akan bacakan sampai selesai huruf za-nya. Za zi zu baz zu zan zani zaz na minal muzni mazizan zani za. Perlu penjelasan cara membaca huruf dari ikhfa sebelum kita jauh selanjutnya, karena pada umumnya huruf selanjutnya ini adalah ikhfa. Maka apakah kita menempatkan makhraj atau tempat keluar ini dari awalnya pengucapan ikhfa tersebut? Maka para pembaca Al-Quran atau qari banyak sekali perbedaan, ada banyak versi, namun yang kita pelajari dalam riwayat Hafs, riwayat dari qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, dia kita tempatkan, yang benarnya adalah kita tempatkan makhraj hurufnya tersebut. Kita tempatkan pengucapan makhrajnya tersebut ketika kita mengikhfa'nya tersebut. Za zi zu baz zu zan za. Saya menempatkan huruf makhrijul hurufnya pada tempatnya sambil saya menyamar-nyamarkannya. Oleh sebab itu banyak sekali 15 huruf hijaiyah hukumnya ikhfa. Apabila kita tidak betul membunyikan hukum ikhfa, maka dalam pembacaan Al-Quran kita, karena setiap hurufnya akan dibalas dengan 10 kebaikan, apalagi ketika kita membacanya dalam sholat, maka kalau kita betul, maka kita akan mendapat hak dari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Za zi zu baz zu zan zani zaz na minal muzni mazizan zani za. Tempatkan menyamar-nyamarkannya tersebut kepada makhrijulnya, tempat keluarnya, makhrajnya. Selanjutnya huruf sa. Kita baca sin, huruf hijaiyahnya seperti huruf S, tipis, tidak boleh monyong. Sya, jadi monyong, jadi huruf shin. Dalam bahasa Indonesianya ada y-nya di situ, monyong. Ini huruf shin. Jadi kita pahami perbedaan antara huruf sin dengan shin. Kalau huruf sin seperti huruf S, tipis, tidak boleh monyong. Sedangkan shin ada suara angin menyebar dengan kuat, mulut dimonyongkan. Sya, shin, shan, shin, sun. Ketika dia berbaris tanwin. Saya akan contohkan sekaligus dengan hukum bacaannya.
Sasi subas susang sanisas naminal musni masih sanisa, sama seperti huruf zai. Sin juga huruf yang keluar dari ujung lidah kita, yaitu ujung lidah hampir bertemu dengan gigi bawah kita, sama dengan huruf so nantinya. Zai, sin, sod. Ini hampir ujung lidah kita hampir bertemu dengan gigi bawah. Tempat keluarnya sama, bunyinya agak berbeda. Di sini hukumnya zai, sin, shin, sod, dod. Hukumnya sama-sama ikhfa. Oleh sebab itu saya khususkan pada bab ini ikhfa. Makanya saya akan menjelaskan secara detail tentang ikhfa tersebut. Sasi subas susang sanisas naminal musni masih sanisa. Tidak boleh kita sambil mengikhfanya tersebut menjauhkan makhrajnya. Umpamanya sang tidak kita tempatkan pada makhrajnya, maka bunyinya bukan ikhfa lagi. Sebab itu yang sempurna kita menempatkannya, ujung lidah kita hampir bertemu dengan gigi bawahnya sambil menyamar-nyamarkannya dan mendengungkannya 2-3 ketukan. Sasi subas susang sanisas naminal musni masih sanisa. Kita lanjutkan huruf sya. Suara agak menyebar, suara angin menyebar dengan kuat. Sya, mulut dimonyongkan, seperti kita ada ikan yang memonyongkan mulutnya, ikan mujair itu memonyongkan mulutnya ketika dia makan. Syashi shubash shushan shani shash naminal musni masih shanisha. Kita bahas di sininya. Tak boleh kita membunyikannya ketika menyamar-nyamarkannya tersebut, tidak mendekatkan makhraj hurufnya. Oleh sebab itu sambil kita mendengungkannya, kita samar-samarkan lidah kita dan hampir bertemu dengan gigi bawah kita. Kita tempatkan itu supaya bunyi ikhfa-nya itu sempurna dan penyebutan huruf sya-nya sempurna. Saya ulangi. Syashi shubash shushan shani shash naminal musni masih shanisha. Di sini juga ada hukum mat iwat tatayun yang di akhir kalimat, baris 2 di akhir kalimat, maka dibaca mat iwat 2 ketukan. Kita lanjutkan dengan huruf so. Huruf so atau huruf sod seperti huruf sin, namun dia lebih tebal, sedikit dimonyongkan. So. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu hurufnya S H O D. Sod. Beda dengan huruf sya, angin menyebar
kuat. Sya, SY. SYIN. Shin. Shin. Kalau sod. Nah, itu perbedaannya yang bisa kita jelaskan. Sedikit monyong. Namun ketika dia berbaris bawah kasrah, itu monyongnya lebih sedikit lagi daripada ketika dia berbaris atas atau depan. So, si, ada suara sod. Jadi ada SH-nya, so. Untuk orang Indonesia kita menjelaskannya dengan bahasa Indonesia supaya pengucapan kita sempurna. So, si, su, bas, su, son, soni, sos, naminal, musni, masi, son, soni, so. Dengarkan sekali lagi, ada hukum ikhfa samar-samar di sini. Kita tempatkan juga makhrajnya tersebut pada makhrajnya sambil kita menambahkannya supaya ikhfa-nya sempurna. So, si, su, bas, su, son, soni, sos, naminal, musni, masi, son, soni, so. Selanjutnya huruf dot. Huruf dot ini terbagi pada huruf yang satu saja yang khusus sisi tepi lidah. Dia merupakan huruf yang keluar dari lidah kita. Dari lidah kita ada 18, 12 dari ujung lidah kita, 1 dari sisi tepi lidah kita, 2 dari pangkal lidah kita, dan 3 huruf dari tengah lidah kita, 12 huruf dari ujung lidah kita. Jadi khusus untuk huruf dod, saya akan jelaskan supaya lebih paham. Ini umpamanya lidah kita, ini sisi tepi lidahnya, kita naikkan ke atas gigi geraham, menyentuh gigi geraham. Ada orang menjelaskannya penuhkan, karena huruf dot ini sangat panjang tempat makhrajnya, maka penuhkan mulut kita ketika kita mengucapkannya. Boleh kita sentuhkan bagian kiri atau bagian kanannya dengan gigi geraham, dari mulai pangkal lidahnya sampai ke ujungnya. Ada yang berpendapat boleh salah satunya. Sebagus-bagusnya memang 2 atau salah satu di antara sisi lidah kiri dan kanannya. Saya lebih cenderung kalau pengucapan dod pada umumnya saya cenderung ke kiri. Sewaktu-waktu saya akan mengucapkannya dengan 2 sisi. Namun jarang saya menggunakannya sisi kanan. Itu kiri kanannya sama saja, asalkan boleh dua-duanya. Jadi saya lebih cenderung kalau tidak ke kiri, kedua sisinya. Oleh sebab itu kita ucapkan dengan dod, penuh. Dod, ada penebalan pada mulut kita. Dod, cara pengucapannya untuk mengambil apanya, kita tambahkan huruf alif di depannya, kita baris atas. Ob, 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 ob. Tahan di situ, lalu keluarkan. Ab, do, ab, do, ab, do. Jadi
ketika pengucapan waladhdallin, hurufnya sebelumnya la, wala, la-nya di sini kita jelaskan pada huruf lam nanti tipis, wala, ujung lidah menempel pada langit-langit depan atas, walau, kemudian bertemu dengan huruf tebal, kemudian setelah itu bertemu dengan huruf lam yang tipis kembali. Sebab itu dalam pengucapan waladhdallin perlu saya jelaskan, karena pada umumnya kita di sini membahasnya huruf dha. Oleh sebab itu dalam Al-Fatihah yang perlu kita pahami di sini ya, hukumnya adalah mad lazim harfi musaqqal kalimi. Dia panjangnya 6 ketukan atau 6 harkat, 3 alif, 1 alif, 2 harkat. Jadi dia 3 alif, 6 ketukan. Walau dhalin, lam tipis, walau, bukan walau, wala, tapi walau, walad, do tebal, tipis, tebal, tipis, walau dhalin, ada nabar di situ. Kita membunyikannya itu dengan memberikan tekanan pada ketika dia bertasdid, huruf lam tersebut bertasdid, maka supaya untuk menjelaskan dia bertasdid maka ada tekanan, nabar namanya, pada ketukan yang keenamnya. Walau keenamnya, walau dhalin, ada yang sederhana saja, tidak terlalu kuat dan tidak pula tidak nampak. Ketika kita tidak menampakkan nabar di situ, maka orang kita Indonesia pada umumnya tidak paham dengan terjemahan atau arti atau tafsir. Maka ketika pengucapan ini salah, maka seakan-akan terdengar tidak ada tasdid di situ. Walau dhalin, kalau tidak ada nabar dhal, untuk penekanan tasdidnya tersebut. Oleh sebab itu perlu kita jaga, karena ini huruf do, biarkan mengalir, jangan pula kita menahannya itu ada sedikit pengaliran, biarkan dia mengalir. Walau ada sedikit dialirkan, bukan ditahan betul tapi dia mengalir. Walau do, kita akan contohkan hukumnya nanti ikhfa pada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf do. Saya telah jelaskan tentang ikhfa tersebut. Dadidu bab dudam danidab naminal mudni madidam danido. Jadi ketika dia mati maka ditahan dengan kuat, jangan sampai kita kolkolahkan. Jadi tak ada pantulan di sini, tapi ditahan dengan kuat. Dadidu bab dudam danidab naminal mudni madidam danido. Saya akan contohkan sebelah kiri, sisi sebelah kiri bertemu dengan gigi rahang. Dadidu bab dudam danidab naminal mudni madidam danido. Kalau
bukan ini memang pengucapan Bob hanya Rasulullah yang sempurna, namun kita sebagai umatnya bisa mencontohnya karena memang mendekati sempurna dan bukan mustahil kita tidak bisa mengucapkannya dengan sempurna. Artinya apa? Nabi memberikan gambaran huruf Bold. Ini sangat susah pengucapannya, namun di sini bukan tujuan Nabi untuk mengartikan kita harus tidak bisa kita mengucapkannya dengan sempurna, namun perlu kesungguhan kita dalam belajar karena dia susah. Maka sesuatu yang keras apabila kita hadapi dengan keras, maka dia akan lunak. Begitu juga dengan kehidupan ini, kalau kita hadapi dengan keras maka dia akan lunak terhadap kita. Begitu juga ini, susah pengucapannya ketika kita belajar dan kita sampai pada titik paham dan juga selalu latihan, maka kita akan sempurna pengucapannya. Saya bukanlah orang yang sempurna dalam pengucapan huruf bold, namun bisa menjelaskan hal ini sesuai dengan kesanggupan dan batas maksimal saya.